cabaran, tiada semangat dalam kalangan pelajar, terutamanya dalam kalangan pelajar yang mengambil exam besar. Contohnya SPM dan STPM. Cabaran, tiada semangat untuk belajar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana memulihkan semangat yang hilang itu? Bagaimana memulihkan semangat? Memulihkan semangat dan menemukan semangat yang hilang, pertama adalah set kembali, tetapkan kembali apa? Misi dan matlamat pribadi. Set kembali, tulis apa misi pribadi dan apa matlamat pribadi, misi dan matlamat pribadi. Setelah kita menuliskan misi ataupun matlamat ataupun cita-cita kita, apa yang perlu dibahas seterusnya adalah setelah tulis dengan baik dan lekatkan itu di tempat yang selalu nampak, yang selalu kamu nampak. Mungkin di pintu bilik, di meja belajar, dan letak itu cita-cita kamu. Cita-cita mungkin kamu menjadi apa, 3 tahun akan datang kamu menjadi apa. Tetapkan matlamat, misi pribadi ataupun matlamat pribadi, cita-cita dalam masa 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, ataupun mungkin lebih daripada itu, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Jadi perlu ada menetapkan cita-cita ataupun misi pribadi. Apakah cara hidup saya seperti ini terus? Nah, perlu ditanya. Kongsikan kepada orang yang kita percayai. Kita berdoa untuk cita-cita, impian kita. Jadi berdoa. Oke, itu perlu dibuat. Oke, hal ini secara tidak langsung memberi kita semangat untuk belajar. Karena kita ada matlamat, ada cita-cita, ada impian kita. 3, 5, 10 tahun akan datang, itu membantu kita untuk semangat untuk belajar. Oke, yang kedua yang saya ingin kongsikan itu adalah hidup digerakkan oleh tujuan. Oke, hidup digerakkan oleh tujuan. Pelajar-pelajar semua yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak dapat menafikan bahwa tujuan hidup kita lah yang menggerakkan hidup kita. Kalau kita menjadi seseorang akan datang, jadi itulah impian kita, itulah yang menggerakkan kita. Tapi kenapa semangat itu hilang? Kenapa tidak semangat untuk belajar? Karena dia tidak meletakkan impiannya. Bangkitkan semangat belajar yang digerakkan oleh tujuan hidup Anda, digerakkan oleh cita-cita Anda, ataupun digerakkan oleh matlamat hidup Anda. Jadi ini yang kita perlu pikirkan. Harus ingat bahwa belajar itu adalah panggilan Tuhan. Belajar adalah panggilan Tuhan. Nah, kalau belajar sebagai panggilan Tuhan, maka di sini kita harus melakukannya dengan baik, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, saya ingin baca beberapa ayat-ayat petikan firman Tuhan yang ada hubungan dengan memulihkan semangat. Amsal 18 hingga 14. Pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Salomo kata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi betapa hebatnya semangat itu, kawan-kawan. Semangat itu kan dia katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi itu kuasa semangat itu. Boleh menghadapi, boleh membantu ataupun mengatasi penderitaan yang dia alami. Nah, ketika kita tidak lagi bersemangat, maka kehidupan pun pada hakikatnya sudah berhenti. Dengar baik-baik saudara, satu pernyataan yang saya pun baru belajar juga. Ketika kita tidak lagi bersemangat, maka kehidupan pun pada hakikatnya sudah berhenti. Sudah tidak semangat, kehidupan sudah berhenti. Jadi betapa pentingnya semangat itu. Semangat berfungsi sebagai bahan bakar mencapai kejayaan. Jadi semangat itu adalah berfungsi sebagai bahan bakar, mencapai kejayaan. Sikap hati akan menentukan bagaimana reaksi kita melihat kehidupan kita. Jadi semangat itu ada kaitan dengan sikap hati. Dan sikap hati akan menentukan bagaimana reaksi kita melihat ataupun menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi semangat ada kaitan dengan hati. Kalau hati kita betul, maka kita akan
mengalami, kita akan melihat kehidupan kita ini sangat penting. Dalam Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi pastikan semangat tidak ada, karena ada katakan tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maksudnya itu adalah menuju kepada kematian. Nah, tiada semangat itu tanda-tandanya itu ke arah kepada kegagalan sudah itu. Oke, satu lagi bagian ayat yang saya baca. 2 Tawarik pasal 15 ayat 17. 2 Tawarik pasal 15 ayat 7 dikatakan, "Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemas semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Wow. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Jangan lemas semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi nampaknya semangat kita, kalau kita terus bersemangat melakukan peranan kita sebagai pelajar ataupun peranan kita sebagai orang dewasa, ada upah yang kita dapat. Jadi semangat itu sebenarnya adalah satu langkah yang berterusan untuk meraih kejayaan itu. Jadi semangat terus. Oke? Bersemangat terus. Nah, ayat Efesus 2:10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita dicipta oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus dan melakukan pekerjaan yang baik. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Maksudnya di sini adalah ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apapun yang kita lalui hari-hari seterusnya ini, hari-hari yang seterusnya, hadapilah dengan semangat, semangat yang berkobar-kobar. Tetaplah hidup dalam pengharapan dan percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu akan membuat hati kita tetap memiliki sukacita dan semangat dalam melakukan tugas kita masing-masing. Nah, ketika kita mulai putus asa dan sebagainya, jangan lupa Tuhan masih ada. Ada setelah itu kan, kita masih ada Tuhan. Tuhan masih ada. Tuhan masih ada untuk menolong kita, memberikan kita semangat. Jadi perlu sebagai pelajar Kristen, dalam masa yang sama kita terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dari masa ke masa, karena Tuhanlah, Roh Kuduslah sumber yang menggerakkan kita untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan kita. Nah, sebagai kesimpulan perkongsian saya pada malam hari ini, satu itu adalah ini sebagai satu penerapan kita, penerapan pada semua pelajar, menulis kembali misi pribadi atau cita-cita Anda. Menulis kembali. Sila tulis bagus-bagus, tulis dan lakat di dinding ataupun di kamar kamu, bilik kamu, atau di pintu. Tulis kamu menjadi apa. 5 tahun, 10 tahun akan datang, kamu menjadi apa? Apa yang kamu mau capai? Dan meletakkannya di tempat yang selalu kamu nampak. Nah, ini yang kamu boleh buatlah, yang kamu boleh bawa, yang kamu boleh lakukan. Yang kedua, hidup yang digerakkan oleh tujuan atau matlamat hidup. Jadi terus berpikir, terus memiliki satu pengertian yang betul. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Jadi kita hidup ini digerakkan oleh tujuan. Kami sebagai orang dewasa pun ada tujuan juga. Selagi Tuhan izinkan hidup di muka bumi ini, ada tujuan. Mesti ada tujuan. Dan tujuan itulah yang menggerakkan kehidupan setiap hari. Yang ketiga, menjadikan firman Tuhan sebagai motivasi diri dan membina semangat untuk maju. Jadi menjadikan firman Tuhan sebagai motivasi diri dan membina semangat untuk maju. Dari firman Tuhan, Yesus berkata dalam Matius 11:23-28, Matius 11:28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan lakukanlah apa yang kamu mampu." Selalunya beginilah yang selalu saya dorong kepada pelajar. Lakukan apa yang kita mampu lakukan. Jadi di luar itu yang kita tidak mampu, kita serahkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Amin.